Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Adil Hafiz, NIM 2119026. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya, proposal bisnis saya mengenai kedai kopi. Jadi saya akan berencana membuat sebuah kedai kopi yang akan saya beri nama Selasar Rumah Kopi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas poin-poin. Yang pertama tentang bisnis kedai kopi saya, kemudian yang kedua adalah aspek pemasarannya, lalu poin ketiga kita akan membahas aspek produksinya, dan keempat kita akan membahas aspek keuangannya. Langsung saja, yang pertama, bisnis Selasar Rumah Kopi, kedai kopi dengan nuansa kehangatan rumah. Nah, kenapa saya ingin membuat kedai kopi? Karena ini dilatar belakangi saya melihat Indonesia ini sebagai negara penghasil kopi yang besar di dunia, sampai kita sudah mengekspor ke luar Indonesia. Nah, kemudian minum kopi ini sudah menjadi gaya hidup tersendiri di Indonesia oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita, baik muda maupun tua. Nah, kemudian kopi ini juga diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk beristirahat dari penatnya aktivitas, dari padatnya kegiatan dari pagi hingga sore. Kedai kopi ini diminati masyarakat untuk tempat beristirahat, tempat untuk melepas penat di situ. Nah, kemudian dari banyaknya desain konsep kopi, kedai kopi, salah satu yang diminati oleh para pecinta kopi adalah konsep house style atau konsep rumahan. Oleh karena itu, saya kemudian ingin membuat sebuah kedai kopi dengan konsep rumahan. Nah, visi dan misi saya pada kedai Selasar Rumah Kopi ini, yang pertama, visinya adalah menjadikan Selasar Rumah Kopi sebagai kedai kopi pilihan utama masyarakat Pekalongan dalam menikmati kopi. Kemudian misi yang akan saya jalankan yaitu memperkenalkan Selasar Rumah Kopi sebagai tempat untuk menikmati kopi dalam berbagai aktivitas, baik itu hanya sekedar bincang-bincang dengan teman ataupun untuk mengerjakan tugas di situ. Kemudian misi keduanya yaitu memberikan kopi dengan kualitas yang terbaik bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Lalu misi yang ketiga, menyediakan kopi lokal yang memiliki keanekaragaman jenis dan cita rasa yang unik dan berbeda pada setiap kopinya. Lalu yang terakhir, melayani konsumen dengan segenap hati demi meningkatkan kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan. Nah, kemudian di sini ada data usaha dan data pemiliknya. Yang pertama mengenai usahanya, ini nama usahanya saya beri nama Selasar Rumah Kopi. Kenapa? Karena saya di sini konsepnya karena konsepnya rumahan ya, dan saya menggunakan tempat pada selasar rumah. Selasar rumah itu teras atau beranda rumah ya. Jadi saya di situ akan menggunakan mulai dari halaman, kemudian teras rumah ya, selasar rumahnya, dan juga ruang tamu di situ. Kemudian bidang usahanya tentu bidang kedai kopi. Nah, alamatnya nanti saya berencana akan mendirikan kedai kopi ini di Desa Robolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Lalu kemudian ada data pemilik. Nah, pemiliknya itu adalah saya, yaitu Wafi Adil Hafiz. Saya asal dari Randu Gunting, Kota Tegal. Nah, kebetulan saya adalah mahasiswa IAIN Pekalongan yang bertempat tinggal di kos di Desa Wangandowo, Kabupaten Pekalongan. Nah, konsep usaha yang akan saya jalankan ini yaitu desain kedai rumahan ini
karena saya memberikan konsep rumahan, maka desain ini akan memberikan nuansa homey, nuansa kehangatan rumah di situ. Kemudian konsep yang saya jalankan juga, saya akan menggunakan biji-biji kopi lokal dari Tegal sampai Pekalongan dan sekitarnya ya, biji-biji kopi khas Indonesia seperti itu. Dan terakhir, menyediakan kopi dan non kopi juga, karena tentu tidak semua anak-anak yang berada dalam satu tongkrongan itu menikmati semuanya mencintai kopi. Nah, di situ ada orang-orang yang tidak mencintai kopi tapi menikmati menu yang lain, maka saya akan menyediakan itu, menu non kopi, juga menyediakan berbagai makanan ringan lainnya. Nah, berikutnya poin yang kedua, kita akan membahas aspek pemasarannya. Yang pertama mengenai segmentasi pasar dari Selasar Rumah Kopi. Nah, usaha ini akan berada di wilayah Kajen, di mana cukup banyak penduduknya, mulai dari masyarakat daerah Kajen, kemudian mahasiswa dari IAIN Pekalongan, juga mahasiswa UMPP, dan masyarakat sekitar Kajen lainnya. Nah, harga dari tiap menu yang disediakan di kedai ini cukup murah sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian targetingnya, setelah memetakan pasar, maka tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Nah, setiap perusahaan itu pasti ada targeting pasarnya. Nah, pada Selasar Rumah Kopi ini target pemasaran saya dalam hal ini adalah mulai dari remaja hingga dewasa, karena hal ini disebabkan kedai kopi ini menjadi tempat yang nyaman untuk kumpul bersama teman-teman sekolah SMA, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, seperti itu. Kemudian aspek positioning Selasar Rumah Kopi sebagai kedai kopi yang menyediakan suasana rumahan yang enak untuk bersantai sambil bersosialisasi. Jadi Selasar Rumah Kopi ini akan memberikan kesenangan dan kenikmatan yang homey melalui suasana maupun fasilitas yang sudah disediakan, yang membuat pelanggan nyaman dengan suasana rumah. Jadi dengan adanya konsep ini, kita tahu para mahasiswa IAIN Pekalongan maupun mahasiswa UMPP maupun masyarakat lain yang merantau ke Pekalongan ini, tentu ketika menikmati kopi dengan konsep rumahan akan memberikan rasa kangen pada rumah, menikmati, jadi merasa berada di rumahnya sendiri. Berikutnya mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, produk dari Selasar Rumah Kopi ini merupakan kedai yang cocok sebagai tempat untuk menikmati kopi, baik sendirian maupun bersama teman-teman. Nah, kedai kopi ini akan menggunakan biji kopi lokal sebagai usaha untuk mengenalkan produk-produk biji kopi lokal dari Tegal, Pekalongan, dan sekitarnya. Karena kita tahu biji-biji kopi lokal itu juga mempunyai cita rasa yang cukup enak dan bisa dinikmati, juga berkualitas. Makanya di sini saya ingin meningkatkan nama dari produk-produk biji kopi lokal itu. Nah, kemudian harga jualnya untuk menu-menu yang tersedia di Selasar Rumah Kopi akan sangat terjangkau, juga memiliki kualitas yang unggul. Nantinya terdapat potongan harga dalam 1 bulan pertama, dan pada saat hari-hari besar nasional juga akan terdapat potongan harga. Nah, lalu untuk promosinya, saya akan melakukan dengan informasi dari mulut ke mulut, dengan rekan kuliah, dengan rekan organisasi, atau rekan kerja. Nah, nanti dari mulut-mulut itu akan tersebar kemana-mana. Nah, agar semakin dikenal juga, saya juga akan mempromosikan Selasar Rumah Kopi ini melalui media sosial, karena kita tahu masyarakat sudah
banyak yang menggunakan media sosial, menggunakan Android. Nah, saya akan mempromosikannya melalui itu, seperti pada platform Facebook, WhatsApp, maupun Instagram. Nah, sistem pemasaran dan distribusinya, tempat yang digunakan dalam usaha ini adalah rumahan dengan tempat yang dipakai, yakni mulai dari ruang tamu sampai halaman. Nah, kedai ini berlokasinya strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, karena strategis ini akan sedikit banyak menimbulkan efek seperti orang yang tadinya belum tahu keberadaan kedai kopi ini serta keunikan yang dimiliki akan lebih cepat diketahui. Nah, kemudian selain itu, kedai ini juga akan melayani pembelian dengan sistem take away. Jadi konsumen tidak harus menikmati kopi itu di tempat selasa rumah kopi, tapi bisa menikmatinya di rumah, di tempat kerja dengan pemesanan melalui GoFood, GrabFood, atau pelanggannya sendiri yang datang kemudian pesan take away. Nah, poin yang ketiga yaitu aspek produksi. Nah, aspek produksi ini yang pertama ada bahan baku yang saya butuhkan. Nah, bahan baku diantaranya yang saya butuhkan yaitu untuk kopi sendiri saya butuh biji kopi Robusta dan Arabica. Kemudian untuk mendukung menu-menu lainnya, saya juga bahan baku lainnya yaitu ada susu, teh, bubuk coklat, bubuk vanila, bubuk matcha, bubuk taro, bubuk red velvet, kemudian ada lemon, ada kentang, sosis, nugget, lalu roti, mie instan, mentega, meses, gula, dan sebagainya. Kemudian untuk proses produksinya sendiri, nah, kedai kopi itu dalam sebuah proses penyeduhan kopi itu terdapat penyajian yang bermacam-macam tergantung dari tiap menunya. Nah, pertama ada cara manual brew. Nah, cara manual brew ini untuk proses produksinya bisa dengan tubruk ataupun dengan V60 atau maupun juga dengan Vietnam drip. Nah, ada juga menu espresso base. Nah, espresso base ini diantara seperti espresso, americano, long black, cappuccino, dan latte itu ada cara penyeduhannya sendiri yang berbeda dengan cara manual brew yang tadi. Nah, setiap menu kopi itu memang disajikan dengan caranya masing-masing, makanya menimbulkan cita rasa yang berbeda, yang punya cita rasanya yang khas tersendiri. Nah, sedangkan pada menu-menu non coffee ini, pada menu teh akan disajikan seperti halnya teh pada umumnya dengan tambahan lemon, jadi nanti akan menyediakan lemon tea juga. Sedang untuk menu coklat, vanilla, matcha, dan sebagainya itu akan menggunakan bubuk. Nah, yang terakhir, poin keempat yang akan kita bahas ini adalah aspek keuangan. Yang pertama, sumber pendanaannya ini adalah sumber dana yang didapatkan untuk memulai bisnis lasara rumah kopi, antara lain yaitu dari modal saya sendiri, kemudian juga bantuan dari orang tua. Nah, untuk yang saya butuhkan dalam aspek keuangan ini, terutama untuk barang-barangnya juga, yaitu untuk investasi saya membutuhkan yang pertama ada rock presso, grinder, French press, Vietnam drip 4 buah, scale atau timbangan 1, dripper V60 1, cup sealer 1, kemudian gelas kecilnya 2 lusin, gelas besarnya 2 lusin, sendok 2 lusin, sedotannya 1 pak. Kemudian ada meja untuk awal pembukaan saya cukup butuh 5 dahulu, kemudian kursinya 15. Lalu untuk hiasan lampunya saya butuh 10. Lalu ada teko angsa, ini adalah teko khusus untuk membuat kopi di kedai-kedai kopi ya. Kemudian ada wajan, panci, kompor, lalu tabung gas, pisau, talenan, piring, mangkok, dan terakhir gelas cup. Nah,
dari barang-barang investasi itu total yang saya butuhkan, yang akan saya keluarkan untuk barang-barang tersebut yaitu senilai 8.015.000 rupiah. Nah, setelah tadi mengenai barang investasi, ini kemudian adalah bahan yang saya butuhkan. Nah, bahan yang saya butuhkan yaitu yang pertama ada biji kopi Arabica Dawuhan, kemudian biji kopi Arabica dari Gunung Sari, dan dari Batu Merah, biji Arabica Batu Merah. Nah, untuk biji kopi robustanya saya mengambil dari petung ya. Kemudian saya juga untuk bahan-bahan lainnya yaitu susu kental manis 3 biji, lalu susu UHT Diamond 1 pak, teh gopeknya 1 pak, lemonnya 1 kilo, lalu bubuk coklat, bubuk vanila, bubuk matcha, bubuk taro, dan bubuk red velvet masing-masing 500 gram. Lalu kentangnya 1 kilo, sosis nugget dan rotinya 1 pak, lalu saus mentega dan mesesnya cukup 1, lalu mie instan untuk persediaan awal 10 biji, lalu gula 1 kilo, tisu 6 buah, dan minyak gorengnya 1 liter. Maka untuk bahan baku ini totalnya yaitu senilai 1.081.000. Nah, kemudian untuk biaya operasionalnya, yaitu biaya operasional ini antara lain untuk kontrak rumah, lalu untuk biaya listrik, lalu biaya air, dan juga gas, tabung gas ya, untuk isi gas itu. Lalu maka dari biaya operasional ini totalnya adalah senilai 12.432.000 rupiah. Maka dari aspek-aspek itu, kebutuhan modal awal untuk usaha Selasar Rumah Kopi ini yaitu biaya investasi 8.015.000 ditambah biaya bahan bakunya 1.081.000 dan biaya operasional yaitu 12.432.000. Maka modal awal yang saya butuhkan yaitu seharga 21.528.000 rupiah. Nah, mendirikan usaha memang membutuhkan persiapan yang matang, juga konsep yang tepat. Usaha yang didirikan tentu diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Nah, Selasar Rumah Kopi adalah usaha kedai kopi yang saya usulkan di sisi lain atas dasar banyaknya pecinta kopi, juga atas dasar kepedulian saya terhadap petani kopi lokal supaya hasil pertaniannya lebih dikenal masyarakat. Maka saya mengharapkan usaha ini akan membawa dampak yang baik untuk berbagai pihak. Itu saja presentasi rencana bisnis yang saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.